Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berpantun Bu ya, walaupun dibuatkan oleh orang di samping saya. Jujur banget sih. Terbanglah tinggi si burung dalam, hinggaplah dia ke pohon naga. Siapa tadi yang jawab salam, saya doakan masuk surga. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada hari ini juga saya merasakan terharu yang dalam ya. Di bulan Sya'ban mendapatkan amanah yang berat. Tapi saya yakin, semoga, saya mohon ibu-ibu mendoakan saya, semoga saya dan juga seluruh tim di MSI menjadi orang-orang yang amanah. Sebab membawa dakwah itu tidak mudah ya, apalagi ke wilayah Kaltim ya. Mudah-mudahan dengan doa-doa dan ridho dari ibu-ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya sayangi Ketua Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Kalimantan Timur, Ibu Yuyun Kustriandrini SE. Juga yang saya hormati Profesor Dr. Haji Darmawati M.Hum, anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kaltim. Mudah-mudahan saya titip anak saya ya Bu di Winsi ya Bu ya. Kemudian perwakilan PW Aisyah, alhamdulillah saya juga punya Bude Hamidah, bule saya adalah anggota Aisyah ya. Mungkin mudah-mudahan tersambung silaturahim ya Bu. Kemudian Ketua Muslimat Hidayatullah Kaltim, Ibu Erni Kartika SPD, ini adalah sahabat saya di pondok ya Hidayatullah ya, alhamdulillah bersama dengan sahabat saya di dalam dakwah ini, beserta Kadep dakwah Musida Kaltim ya. Ketua Muslimat NU Kalimantan Timur dalam hal ini, dan juga Ketua BKOW Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Ibu Marfuah, Kemenak Provinsi Ibu Marfuah SPD dan Ibu Nani ya. Insyaallah alhamdulillah lama banget ya ketemu Bu Nani, alhamdulillah berjumpa di forum majlis ini. Kemudian Kemenak Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Umi Zarin SOS. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, di sini sebenarnya apa yang saya sampaikan nanti lebih kepada tafakur diri sendiri ya. Kalau nanti ternyata ibu dapat ibroh ya, itu hanyalah pertolongan Allah, bukan karena saya yang menyampaikan. Kalau saya ini apalah banyak dosa, banyak kekurangan ya Bu ya. Tapi inilah adalah wasilah-wasilah saya. Saya selalu bilang kalau ibu-ibu suka ke majelis taklim, kalau saya suka ngisi. Kenapa Bu? Karena saya justru mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan dari doa-doa jamaah. Sebab sering sekali satu ayat atau satu hadis saya bisa mendapatkan pemaknaannya hanya di majelis itu. Di luar tuh udah nggak ada. Yang kadang-kadang saya nggak siapkan. Jadi memang rahasia majelis itu luar biasa Bu. Sehingga mudah-mudahan ibu adalah orang-orang yang senantiasa selalu mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Terutama kalau Salimah majelis ilmunya banyak ya. Jadi silahkan mencari dimanapun, insya Allah mudah-mudahan bisa tergabung dalam pengajian-pengajian yang diadakan oleh Salimah. Ibu-ibu, ada slide saya sudah ya? Ya. Jadi bulan ini bulan luar biasa, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini sebenarnya ada beberapa peristiwa penting, tapi sebelum masuk ya, dilanjut mungkin slide-nya Mbak. Saya kadang-kadang lupa ya. Ya, jadi yang menarik adalah ya bulan Sya'ban dulu saya ambil Bu ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan lalai ya. Kenapa lalai? Karena biasanya kalau bulan Rajab itu bulan tuli, nggak ada peperangan. Jadi mereka nyantai-nyantai itu kalau para ulama, kalau orang-orang di zaman jahiliyah ya. Juga di masa kaum muslimin karena nggak boleh lagi ada perang. Sehingga kadang-kadang bulan Rajab semangat, nanti bulan Sya'bannya udah lalai.
Nah kemudian kalau para ulama mengatakan kenapa bulan Sya'ban disebut bulan lalai? Ya, di sini menunjukkan keutamaan ibu-ibu mencari waktu-waktu ketika orang lalai. Karena ibadah di waktu orang banyak lalai, ya, itu pahalanya super duper. Ya, contohnya Bu, kalau masuk pasar, ya, kemudian ibu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ibu ditulis 1000 pahala. Kenapa? Karena masuk pasar Bu, banyak orang lalai. Termasuk Bu ya, masuk pasar apa Bu yang kuning-kuning Bu? Shopee. Tuh Bu ya. Jadi pahalanya besar Bu. Silakan sering-sering masuk pasar Shopee tapi hafal juga zikirnya, ya. Karena kan kalau perempuan tuh lama banget carinya, udah gitu nggak pesen-pesen. Jadi dipakai zikir Bu. Nggak hafal Ustazah, cari di aplikasi di YouTube ya, sambil dengerin. Aku mau buka Shopee. Kalau gitu sepanjang buka Shopee, dengerin zikir tentang masuk pasar, ya Bu ya. Nah, supaya dapat pahala dari ghaflah itu. Kemudian yang kedua, kita Bu harus tahu di zaman apa. Beramal soleh di zaman ini luar biasa pahalanya Bu. Yang pertama adalah mendapatkan pahala 50 pahala sahabat. Dalam hadis Rasulullah, innami waraikum ayyaman as-sabru fihinna kaqabdu alal jimal. Nanti ada waktu-waktu ya yang dimana orang-orang itu semuanya berat beramal soleh, seperti menggenggam bara api. Pertanyaan saya Bu, adakah di sini yang berhasil menggenggam bara api Bu? Bara api? Ada ya Bu? Jadi ternyata yang dimaksud dengan bara api itu kita tuh nggak punya teman buat kemudian menegakkan kebenaran. Sedikit. Ibadah di masa ini apa? Lil amil fihinna ka ajri khamsina rajulan minna. Ibadah di masa ini mendapatkan 50 pahala sahabat Nabi. Sahabat-sahabat hiri Bu, kok bisa ya Rasul? Kami pahalanya cuma 1 gitu ya. Kalau kami ikhlas insya Allah bighairi hisab. Tapi kok seperti itu mereka dapatnya. Jadi Bu, yang cemburu sama kita tuh banyak sahabat-sahabat utama. Sampai Abu Bakar dia cemburu karena Rasul menangis-nangis di kuburan Baqi rindu sama kita. Ya, sementara Rasul nggak pernah di depan Abu Bakar itu menampakkan kecintaannya yang sampai menangis-nangis itu nggak pernah, kecuali sama kita nih. Kenapa Rasul menangis? Karena ternyata di antara makna ulama, Rasul merasakan kesedihan, rasa berat kita ketika menegakkan kebenaran, termasuk Bu, menegakkan jadi istri solihah, ya di rumah kita, jadi ibu yang solihah itu berat Bu. Karena suatu ketika ada seorang jamaah, Ustazah, bagaimana cara bersabar dengan suami yang sifatnya sudah kayak Fir'aun? Suami saya tuh sudah seperti Fir'aun Ustazah. Saya tanya ibu, suami ibu bilang aku Tuhan? Enggak. Masih sholat Bu? Iya, hanya Jumat. Ya tapi tetap ada sifat Fir'aunnya Ustazah gitu ya. Enggak mau terima Bu kalau suaminya bukan Fir'aun. Ada juga ya Bu, saking keselnya ya Bu ya. Jadi maknanya di sini adalah Rasul menangis. Karena Rasul tuh Bu, jadi ibu pokoknya ibu nggak usah sedih. Kalau ada kesedihan yang paling dalam, ujian yang paling berat, ingatlah Rasul sudah pernah menangisi kita. Rasa ini sudah dirasakan oleh Rasulullah sebelum kita ada. Sehingga itulah kemudian ayatnya adalah kemudian hadisnya kemudian para sahabat mengatakan karena kamu beramal solih, lahum a'wanan. Kalau kamu banyak pembantunya, ada aku masih hidup, ada sahabat-sahabat terbaik. Kalau mereka, laisa lahum a'wanan. Mereka tidak dapat pertolongan. Kita Bu, mau jaga lisan aja susah. Ya nggak Bu? Iya Pak, iya Bu? Iya. Tadi udah jaga lisan. Tiba-tiba tetangga kita lihat jingkat-jingkat tuh malam-malam. Kemudian teman kita nanya, tadi malam aku lihat tuh. Kira-kira kalau ada orang diam-diam malam hari keluar gitu, ngapain ya? Tuh. Kita tanya begitu aja Bu. Teman kita bilang apa? Kayaknya mau pergi ke selingkuhannya tuh. Udah, dosa. Belum lagi lihat status kita macam-macam ya. Pokoknya susah banget itu untuk menjaga lisan. Kemudian yang berikutnya adalah laisa lahum a'wanan. Rasul juga bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijratun ilayya. Ibadah di waktu al-haraj, apa itu haraj? Haraj itu maknanya adalah ibadah di waktu banyak sekali pembunuhan. Kita nggak pernah Bu, angka-angka ribu orang terbunuh itu Bu. Kecuali sekarang ya Bu ya. Itu Bu, dapat pahala seperti pahala hijrah. Jadi apa Bu? Pahala
dosanya diampuni banyak banget kalau pada saat masuk pasar. Kedua, di akhir zaman ini kita mendapatkan pahala 50 para sahabat ditambah pahala hijrah. Ya Bu ya. Kenapa sepenting itu saya bahas-bahas pahala? Iya Bu. Karena dengan amal itu kita dapat pahala, dengan pahala kita mendapatkan makfirah, dengan makfirah dapat surga. Makanya penting kita bersyukur atas pahala yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ternyata Masya Allah bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah ridho pada kita. Yang pertama, saya mendapatkan dari ulama dari Mesir, beliau menyampaikan bahwa ternyata Allah itu ridho kepada Rasulullah, termasuk kepada kita, ya, termasuk kepada Ahlul Bait. Ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Apa itu Bu? Yaitu ayat Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang Habsyi, di mana-mana ibu menyebut Rasulullah, dan itu ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi Allah ridho kepada Rasulullah. Suatu ketika Bu, para sahabat bilang, ya Rasul, Allah aja yang salam kepada engkau, kepada kami enggak. Maka turun lagi di surah Al-Ahzab yang sama, ayat Allah, huwaladzi yusolli alaikum. Dialah yang bersalawat kepadamu, mendoakanmu, wahai siapa? Alaikumnya kepada umat kita Bu, alaikum. Wa malaikatahu, dan malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Bentuk pertolongan Allah apa? Kita keluar dari segala kegelapan kepada satu aja cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah kepada orang-orang mukmin itu sangat sayang. Ya Bu ya. Sayangnya sesuai dengan letihnya kita jadi orang baik ya Bu ya. Jadi seperti itu. Kemudian suatu ketika ada sebuah kisah di mana Abdurrahman bin Auf itu takut kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul sujudnya lama banget. Sampai dikira meninggal dunia. Akhirnya dia mendekat, kemudian Rasul akhirnya menyelesaikan sholatnya. Terus dia bilang, siapa ini gitu ya? Saya Abdurrahman ya Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau sujudnya lama sekali? Kata Rasul, telah turun ayat. Aku disampaikan oleh Jibril bahwa ada satu pesan. Yaitu apa? Siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku yang menjawab salawatnya pertama kali. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, yang jawab langsung adalah Allah. Dan siapa yang memberikan salam kepadaku, maka aku menyampaikan salam kepadanya. Dan aku bersujud kepada Allah karena kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ya Bu, Rasul sujud yang panjang karena apa? Allah ridho sama kita, dan itu di bulan Sya'ban. Bahagia nggak Bu jadi umatnya Rasulullah? Bahagia. Walaupun kita nggak dapat kepingan emas ya Bu hari ini, ya emasnya ada sendiri-sendiri. Kalau orang Jawa udah ada, kayak saya ini sudah ada, Mas Taufik ya Bu ya. Jadi kita bersyukur pada Allah ya. Kenapa? Karena kita diridhoi Allah, mendapatkan salam dari Rasulullah. Kalau wanita surga Bu, untuk dapat salam itu siapa Bu? Khadijah aja Bu. Kita susah jadi kayak Khadijah ya Bu ya. Iya nggak? Jadi yang masih di dunia dan dapat salam itu Khadijah. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, kita sudah dapat salam meskipun iman kita redup-redup. Ya, nggak seperti Khadijah, gitu ya. Itulah keberkahan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah di ayat di sudan Sya'ban juga turun ayat Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Aku ingin membersihkan engkau dari dosa, wahai Ahlul Bait, dan juga mensucikan engkau sesuci-sucinya. Dan yang terakhir yaitu pemindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Aku sudah ngelihat kamu bolak-balik menghadapkan ke wajahmu ke Mekah gitu ya. Maka apa kata Allah? Maka aku balikkan kiblat itu kiblatan tardhaha. Ya engkau ridhoi Muhammad, bukan kami ridhoi. Ya, nah itulah karena setelah pemindahan kiblat itu tahun depannya para sahabat berpuasa Ramadan. Bahagia Bu. Kita harus hadirkan perasaan ini di bulan Sya'ban Bu. Ya, sehingga perbanyak salawat, perbanyak doa kepada Rasul atas kesyukuran kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab ternyata
Bersyukur, ya syukru ala ni'matuddin huwa min a'zamul ibadah. Bersyukur atas nikmat agama itu adalah dari sebaik-baik ya ibadah kepada Allah. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu ada kalimat firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengutus rasul yang membacakan ayat-ayat yang mensucikan kamu, mengajarkan hikmah dan mengajarkan Quran, kitab dan hikmah, dan mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Ayat setelah itu apa, Bu? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi setelah ayat tentang rasul, ya, langsung ayat tentang bersyukur. Karena apa? Bersyukur atas nilai-nilai agama itu adalah bagian daripada ibadah tertinggi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini hari-hari, Bu, amal-amal kita diangkat. Masya Allah, Bu, Allah itu sangat mengapresiasi amal kita luar biasa. Kenapa, Bu? Karena produksi kita itu adalah amal. Ya, amal kita. Amal ini, Bu, sangat diperhatikan oleh Allah. Di forum ini, Bu, yang Allah lihat tuh hati kita sama amal kita aja. Ini kayaknya dijauhkan pada itu. Kalau dibawa aja, Mbak. Saya kalau bicara agak gerak-gerak ya. Jadi amal dan satu lagi adalah hati. Sementara, Bu, amal itu terkait banget dengan ikhlas, ya enggak? Karena ikhlas kalau beramal tapi enggak ikhlas enggak diterima. Tapi, Bu, ikhlas itu terkait dengan apa? Hati, kebersihan hati. Sementara ikhlas dan amal itu terkait dengan satu aja, Bu. Itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yaitu mengilmui, ketahuilah, carilah ilmu tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasulnya. Sampai apa? Sampai kamu merasa orang yang paling kotor sehingga kamu mudah beristighfar kepada Allah. Itu nilainya supaya kita bisa amal kita baik. Karena itu, Bu, di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala yang pertama, setiap hari, Bu, itu amal kita naik dan turun. Ya, dilaporkan oleh malaikat. Jadi setiap hari itu amal kita dilihat, dilaporkan. Itulah mengapa ada seorang salafus soleh namanya An-Nakhai. Dia kalau sudah sore atau pagi dia menangis, Bu. Ketika ditanya kenapa? Ya Allah, sore ini amalku dibawa naik. Apa sudah nanti yang dilihat oleh Allah seperti apa? Apakah diterima atau enggak? Itu nangis, Bu, tiap sore. Kalau kita sore nggak tahu kemana, pagi di dapur sibuk ya, Bu ya. Jadi sempatkan kita membaca zikir pagi dan petang. Karena itu waktu amal kita dilihat. Dilihat sama siapa? Allah, Bu. Kita aja kalau rumah kita, ini rumahnya mau dikunjungi Pak Jokowi. Udah gak tahu tuh, Bu. Atau sekarang Pak Prabowo ya. Itu gak tahu, udah sudah sebulan yang lalu. Wacananya kita bersih-bersih rumah gak karu-karuan. Ya, Bu ya. Ini padahal amal kita nih yang lihat siapa? Allah. Pemilik arsy, pemilik surga dan neraka. Harusnya kita ada perasaan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap Senin dan Kamis, ya, itu amal kita juga dilihat. Amal siapa yang nggak dilihat? Orang yang berkelahi, bombean, kalau bahasa Bugis ya, bahasa main-main anak saya gitu ya. Jadi, Bu, pastikan kalau mau kelahi sama laki, lihat harinya. Harus berhenti di hari sebelum hari Senin. Sama harus berhenti sebelum hari Kamis, ya. Jangan diterusin, amal ibu nggak dilihat, ya. Kasihan ya, Bu. Nah, laki yang enak, kita yang gak enak ya, Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi itu setiap pekan. Setiap tahun, Bu, inilah di bulan Sya'ban. Dan Rasul suka di hari-hari itu ngapain? Berpuasa. Kenapa? Karena sebagai rasa syukur. Semoga Allah ya meridhoi dia terus. Sehingga dia sedang berpuasa. Nah, karena itu Imam Ad-Dhahhak kalau di setiap hari Kamis dan Senin itu dia biasa nangis berdua sama istrinya. Setiap hari Kamis dan Senin, ya. Ketika terutama menjelang buka puasa. Amal sepekan kita dilaporkan, kita nggak tahu seperti apa diterima atau enggak. Nah, itulah amalan di bulan terkait di bulan Sya'ban, Bu ya. Tiba di bulan Sya'ban. Lanjut. Ya. Ramadan, Bu, adalah sarana peningkatan kualitas diri kita. Tadi saya tertohok-tohok gitu ya dengan cerita dari Ibu Profesor ya, yang kemudian kerasa bahwasanya
masih banyak kekurangan dalam dakwah ini, masih banyak yang perlu ya mendapatkan perhatian dan kepedulian dari kita. Ya. Jadi Bu, puasa ini adalah sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan. Karena apa Bu? Dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian kita setiap hari berdoa Bu, doa rumah tangga, udah ada yang tahu semua ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ujungnya saya mau ambil Bu. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku ya Allah jadikan aku dan keturunanku apa itu? Pemimpin, pimpinan. Dari apa? Masyarakat yang semuanya takwa. Pertanyaan saya Bu, itulah visi Quran. Quran itu visinya nggak mau rendah-rendah, tinggi. Jadi bukan jadikanlah aku orang bertakwa, enggak. Jadikanlah aku dan anakku pemimpin. Bagi siapa? Masyarakat yang bertakwa. Itulah tujuan di bumi dari rumah tangga kita. Kalau tujuan akhirnya adalah surga ya Bu ya. Jadi ibu-ibu hati-hati, ibu ini dari surga ya Bu, bukan dari neraka. Ibu produk surga ya Bu ya. Ya enggak, nenek moyang kita di surga. Siapa yang nanti masuk neraka Bu? Kagak pulang kampung. Salah Bu. Ya. Kalau ibu-ibu sudah nabung banyak-banyak, ya, pergi mudik, tiba-tiba salah alamat, pasti ibu sedih kan? Apalagi ini kalau salah pulang kampungnya ke kampung neraka ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi, karena itu Bu sekalian, di bulan Ramadan ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, kemudian tujuannya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Dan tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah bertakwa. Jadi ingat, dalam Islam ini ada namanya wasilah, ada namanya ghoyah. Wasilah itu adalah sarana. Ibadah itu sarana Bu. Dia bukan ghoyah. Ya. Saya ambilkan dari beberapa ulama terkait dengan ghoyah ini biar kita paham ya Bu ya. Bahwasanya ibadah itu adalah wasilah, cara. Tapi tujuannya adalah, goyahnya adalah akhlak. Makanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan kalau kita lihat, sholat itu apa tujuannya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya Bu ya. Sholat itu tujuannya, inna sholata, itu namanya wasilah, sarana Bu. Tujuannya apa? Yaitu tanha anil fahsya wal munkar. Tujuannya agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Termasuk Bu al-bada. Apa itu al-bada? Al-bada itu, mohon maaf Bu ya, kata-kata porno. Hati-hati dengan kata-kata porno. Termasuk al-bada'u finnar. Orang-orang suka berkata-kata kotor atau suka menjurus-jurus, itu hati-hati Bu ya. Diingatkan kalau ada anak, ada suami suka begitu. Suka latah-latah. Itu nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, saya lanjut. Kemudian diantaranya zakat misalnya. Huzmin amwalihim. Ambillah zakat mereka, harta mereka. Ini apa Bu namanya? Sarana. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya bersih. Ya. Supaya bersih hatinya. Bahkan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Khairun, lebih baik. Ya. Min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah berkata-kata yang buruk. Selanjutnya haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala jidala wala fusuqa fil hajj. Haji itu adalah apa? Dia adalah sarana. Wasilahnya apa? Kalau dari haji nggak boleh jidal, nggak boleh marah-marah, nggak boleh berbuat fasik, ya. Karena itu Bu, dalam hadis ya, dalam Al-Quran Imam Al-Ghazali berkata ya, ayat Al-Quran yang bicara tentang ibadah itu hanya 10% saja. Ya. Dan ya sebanyak ya, dan selebihnya adalah ayat-ayat tentang akhlak. Jadi hanya 10% pembahasan tentang ibadah, selebihnya akhlak. Selanjutnya dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ternyata ada 60.000 hadis. Dari 60.000 hadis, 5.000-nya bicara ibadah. Tapi 55.000 bicara tentang akhlak. Saya ulang Bu ya. Hadis ada 60.000 hadis. Dari 60.000 hanya 5.000-nya bicara ibadah. Tapi 55.000 bicara akhlak. Apalagi Bu, tugas dakwah kita ini sebenarnya kayak Salimah ini belum selesai tugasnya. Karena tugas dakwah itu bukan mendakwahi kaum muslimin. Ya kan? Ukhrijat linnas, bukan lil muslimin. Cuman karena orang muslimnya juga ini ya masih bermasalah gitu ya. Termasuk ustazahnya ini, ya udah
ini dulu dijalani. Ya. Harusnya apa? Linnas ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apalagi hari ini luar biasa. Di Jerman itu Bu, sehari yang biasanya cuma 10 orang masuk Islam sejak peristiwa Gaza, itu sehari bisa 300 orang masuk Islam. Termasuk sekarang di Rusia, itu dari 10 orang Rusia, satunya pasti Muslim. Jadi kebangkitan Islam ini sudah dekat. Jadi apa Bu dakwah kita? Ukhrijat linnas. Jadi cepat-cepat baiklah orang Muslim supaya dakwahnya bisa melangkah ke sana gitu ya. Oke Bu ya, insya Allah itu. Sehingga di sini yang paling terpenting adalah akhlak kita sebagai tentunya seorang ibu. Saya juga nih masih PR ya Bu, karena suami saya tuh orang Jawa Bu. Saya orang Bugis. Sampai 23 tahun pernikahan, bahkan saya sudah punya cucu Bu. Cucu saya mau 2 insya Allah. Anak saya kuliah di Turki sambil kuliah sambil punya anak ya Bu ya. Ngikutin emaknya. Soalnya saya dulu kuliah S2 juga di Sudan, dapat 3 anak Bu. Ya. Seperti itu. Jadi kuliahnya lancar, melahirkannya juga lancar ya. Jadi ibu Bu dipotret dalam Al-Quran itu sebagai istri ya. Quran memotret kita itu 54%. Baru sebagai ibu 27%. Baru sebagai pribadi 19%. Artinya kita harus senantiasa mengukur diri kita di bulan Ramadan ini, yaitu apa? Dan Masya Allah Bu, dalam Al-Quran itu di ayat 178-nya itu ada kata-kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pertanyaannya, kenapa sih di peristiwa puasa ada ayat tentang rumah tangga? Hunna, dan maknanya libas lagi. Libas itu apa? Baju. Seperti sebuah tafakur buat kita, ya, bahwa apa? Kamu jadilah baju yang baik buat suami kamu. Jadilah baju yang baik buat pasangan kamu. Baju itu fungsinya apa Bu? Pertama, baju itu yang melekat pada kita. Jagalah kehangatan rumah tangga. Jangan suka nolak-nolak kalau diajak suami untuk dia minta sedekah dari kita. Ya, ibadah malam hari itu Bu. Kalau kata Dr. Boyke, ibadah itu Bu, itu yang keluar seluruh hormon. Itu ibadah itu. Tapi paling gak disuka ibu-ibu, terutama jika sudah menikah. Ya, karena Bu, ada setannya memang Bu. Jadi setan itu Bu, kalau masih pacaran, ya, itu didekatkan rekat banget. Tapi kalau sudah halal, dari mulai akad bahkan sampai sekarang Bu, pekerjaan setan memisahkan rumah tangga kita bagaimanapun caranya. Dan setiap hari bagi setan adalah heroik. Kalau bisa ibu cerai, makanya banyak perceraian. Karena itu pekerjaan setan. Karena dia takut bahaya kalau belum cerai sementara nanti dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia harus cerai dulu. Kita diganggu. Sabar-sabar pian Bu, kecuali tiap hari dipukulin suami. Suami sudah jajan, sudah jelas-jelas ke WTS baru. Ya, ibu mungkin memilih untuk bercerai. Tapi kalau belum, tahan-tahan ibu. Walaupun ibu bilang suami ibu punya sifat Fir'aun. Caranya gimana Ustazah? Banyakin doanya Nabi Asiyah ya Bu ya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Jadi satu Bu, setan tuh banyak pekerjaannya. Tapi yang diungkap dalam Al-Quran cuma satu. Yaitu apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia ingin memisahkan antara bainal mar'i wa zawji, antara istri dan suami. Yufarriquna di sini menggunakan fi'il mudhari Bu. Apa artinya? Maknanya senantiasa terus menerus itu yang diganggu. Karena kalau sudah rumah tangga goyang, maka pasti masyarakat akan goyah. Itu udah pasti. Jadi bulan Ramadan evaluasi. Benar gak ya jadi istri yang solihah ya. Makanya Bu, tahap pertama apa Bu? Banyak-banyak minta maaf sama laki. Itu aja Bu, bab itu Bu. Banyak yang susah Bu. Gak bisa Ustazah, terlalu sakit hati saya Ustazah. Sudah banyak disakiti. Ya Bu, coba doa dulu, zikir dulu ya Bu. Ada lagi yang suaminya, pokoknya memang luar biasa suaminya Bu ya. Istilahnya betul-betul harus banyak dapat hidayah dari Allah. Tahu gak Bu, pada saat minta maaf, lakinya bilang apa? Kenapa kau minta maaf? Mau mati kau besok? Terus saya bilang, orang Bugis ya Bu. Terus saya bilang, ya Allah, apa enggak sakit hati saya Ustazah dibilang begitu. Karena memang dia ini enggak pernah minta maaf sama suaminya Bu. Terus saya bilang terus aja Bu, terus aja. Bilang aja diajari Ustazah. Ya saya bilang, diajari Ustazahku. Bukan aku mau mati. Kamu juga mau mati nanti. Dia bilang gitu ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang dengan rutinkan minta maaf sebelum tidur ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, ya akhirnya sekarang sudah harmonis lagi. Dan yang repotnya Bu, ibu-ibu ini kalau curhat sama saya, sedih-sedih, nangis-nangis. Giliran udah bahagia Bu, lupakan Ustazah.
Saya masih sedih aja Bu berhari-hari. Udah damai lagi Ustazah, udah punya anak. Gak pernah lapor saya lagi Bu. Itulah nasib Ustazah ya Bu ya. Jadi saya lanjut ya Bu. Insya Allah dikit lagi. Yang berikutnya adalah lanjut ya. Amalan mungkinnya langsung. Saya mau ambil aja beberapa kalimat sedikit lagi waktu saya. Yang pertama Bu, ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin tadabbur yang saya ambil, kenapa sih perintah puasa itu ada di surah Al-Baqarah ya. Sapi betina itu kelihatan atau nggak kelihatan Bu? Kelihatan. Dia materi Bu ya. Jadi kenapa surah Al-Baqarah itu perintah puasa diletakkan di surah Al-Baqarah ya Bu ya? Surah paling panjang, paling banyak perintah-perintah. Ternyata Bu, dan Al-Baqarah maknanya sapi betina yang banyak dibahas oleh Bani Israel. Rasul Allah Subhanahu wa taala di antara tadabbur dari seorang ulama disebutkan, seorang ulama tafsir menyebutkan bahwasanya karena ingin kita ini jangan sampai seperti Bani Israel. Yang apa Bu? Matre itu materialistis. Jangan seperti itu. Sebab mereka itu semua yang diminta tuh makanan-makanan. Lan nasbiru ala tu'amin wahid. Ya, Musa nggak sabar, makanan cuma satu, pengen banyak ya. Kemudian minta turunkan hidangan ya. Padahal sudah melihat Bu, sudah melihat Fir'aun itu ditenggelamkan, masih basah kaki nih dari air laut. Lihat sekelompok orang menyembah patung anak sapi. Mereka bilang apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa pengen Tuhan kayak begitu juga. Bahkan mereka bilang lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa nggak mau beriman sampai ngelihat Tuhan secara langsung. Nggak mau. Nah, karena apa? Pengen yang dilihat. Umat Nabi Muhammad nggak begitu Bu. Umat Nabi Muhammad ummatul ghaib. Umat yang ghaib tapi bukan jin ya Bu. Umat yang seluruh pahala-pahalanya tak terlihat. Pertanyaan saya, kalau majlis begini apa Bu? Khafat alaihimul malaikah. Ibu lihat malaikatnya? Enggak. Ibu harus lihat dengan keimanan Ibu. Ibu lihat malaikat yang lapor-lapor ke arasnya Allah? Enggak lihat. Tapi harus yakin. Termasuk ibadah puasa. Yang saya ambil yang paling nyata apa Bu? Bau mulut. Bau mulut Bu, kalau dicium anak kita sama kita sendiri suka apa enggak bau mulut puasa? Enggak suka. Anak saya bisa muntah Bu kalau cium bau mulut saya kalau lagi puasa. Umi bau ya. Tapi karena keimanan kepada Allah bahwasanya apa dalam hadis? Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak harum di dunia yang paling harum dan paling mahal. Ada Bu minyak wangi, kemarin Ustaz Fauzil Adim cerita 1 milinya itu harga 100 juta. Ada Bu ternyata. Itu Bu, mulut kita lebih wangi dari itu Bu. Tapi itu pakai keimanan ya. Jadi apalagi Masya Allah dalam hadis Rasulullah disebutkan la yazalu qalbul kafiri syabban. Akan senantiasa hati orang tua Bu. Siapa yang sudah tua di sini Bu? Masih muda semua ya. Jadi senantiasa hati orang tua itu ya syabban, muda. Ya. Terutama apa Bu? Fisnaini, di 2 hal. Apa itu? Hubbud dunya wa tulil amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Ustazah Mahmudah gitu juga. Ya iya Bu. Makanya saya masuk Salimah, makanya saya kemudian berdakwah untuk menghindari ya 2 ini. Yaitu apa? Cinta dunia dan panjang angan-angan. Ibu rasa aja deh, semakin tua semakin banyak keinginan kan Bu, ya enggak? Semakin matre ya. Jadi hati-hati, itu hanya bisa ditunaikan dengan benar-benar melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang berikutnya adalah saya ambil kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu atau kenapa di Al-Baqarah harus pakai iman. Karena seluruh perintah puasa itu tidak ada yang terlihat. Bahkan termasuk wa ana ajuzi bihi ya. Aku yang ngebalas langsung. Kita nggak bisa lihat Allah di dunia Bu. Sementara yang balas puasa kita Allah. Ya nggak? Artinya apa? Woy. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kutiba alaikumusiyam. Saya ambil aja kata kutiba. Kenapa kata kutiba yang digunakan? Ternyata Quran itu sering sekali mengambil kata-kata ya yang digunakan oleh Arab Badui untuk menjelaskan tentang Quran. Karena turun di bangsa Arab. Karena bahasa Arab mereka asol, masih asli. Maka kutiba maknanya adalah digambarkan. Jadi itu juga kenapa pemilihan wahyu terakhir itu di padang pasir. Ternyata supaya dapat makna ini.
makna ini nggak akan didapatkan kalau ada di Indonesia turun Quran. Apa itu Bu? Kalau dulu sampai hari ini juga di Jazirah Arab itu kering kerontang. Susah banget nyari air. Udah gitu panas luar biasa. Saya di Sudan tuh 45 derajat Celcius Bu. Panas banget. Jadi kalau sudah ketemu zir, saya biasa gendong hamil, gendong anak jalan 8 kilo pergi ke kuliah ya. Itu saya kalau sudah lihat pohon sama ada zir itu tempat minum air putih. Itu dari jauh sudah bahagia gitu Bu ya. Nanti kalau sudah ke sana, kayak dapat surga rasanya gitu ya, nikmat banget. Itu Bu, ya waktu saya di Afrika. Jadi di Jazirah Arab juga seperti itu, panas banget Bu. Nah, biasanya orang-orang mencari air jauh dan ketika sudah dapat air, mereka menggunakan geriba. Geriba ini dari tempat untuk mengambil air ya Bu, biasanya diambil dari bahan kulit. Kemudian ketika mereka mengikat air itu, mereka bilang apa? Katabtul ghirbata. Aku ikat airnya. Dari kata-kata kataba. Para ulama mengatakan, hajat tadabur dari makna ini adalah hajat kita kepada puasa melebihi hajat Arab Badui terhadap air mereka karena haus. Saya ulang ya Bu, hajat kita pada puasa ini melebihi hajat kita pada seorang Badui yang haus di padang pasir. Kenapa? Karena kalau kita haus paling kita mati, ya, meninggalkan dunia. Tapi kalau kita tidak mendapatkan makna puasa, tidak dekat kepada Allah, maka apa? Kita meninggal dunia nggak ketemu Allah, nggak ketemu Rasulullah, dan itu kerugian yang besar. Ini makna daripada kutibah. Makanya pilihannya adalah kutibah, ya Bu ya, insya Allah. Sebab apa Bu? Di surga itu orang aja Bu sudah masuk surga, itu masih menyesal Bu. Karena memang yang namanya berzikir itu sesuai helaan nafas kita. Ya. Sampai zikir itu kan dalam 2 keadaan aja nggak boleh zikir. Yaitu pada saat kita junub, satu lagi pada saat di kamar mandi. Selebihnya disuruh zikir terus sama Allah. Ya. Atas karena kalau sudah nggak zikir kita lupa sama Allah. Dan orang munafik dia zikir juga tapi sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit zikir, insya Allah ya Bu. Nah kemudian laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marabihim lam yadhkurullah. Tidak ada satu kesempatan penduduk surga yang dia menyesal kecuali apa? Atas waktu marabihim lam yazkurullah, yang dia nggak berzikir kepada Allah. Jadi Bu, ahli surga tetap menyesal. Bukan ahli neraka Bu, sudah di surga menyesal. Kenapa Ustazah? Iya, karena surganya bertingkat-tingkat. Dan mereka bisa mencapai surga itu dengan memperbanyak zikir. Karena zikirnya dikit, surganya di bawah aja. Dan kita memang sudah diciptakan dari Allah tuh suka yang paling tinggi-tinggi, yang paling-paling ya Bu ya. Si paling murah misalnya, si paling bagus, paling berkualitas. Itu memang sudah difitrahkan supaya kita mencintai surga. Jadi bulan Ramadan adalah kesempatan. Apalagi Masya Allah, bulan Ramadan ini Bu, ada kata-kata ayaman ma'dudat. Harinya terbatas. Jadi Masya Allah di Quran itu Bu, kalau sudah menyebutkan tentang hari selalu qalil. Ya. Kalau menyebutkan tentang kematian selalu qalil. La'alla sa'ata takunu qariba. Boleh jadi ajalmu dekat. Pokoknya dekat-dekat semua, nggak ada yang jauh. Nah, sehingga itulah mengapa kita maksimalkan. Sebab ada sebuah hadis yang pernah menggemparkan kota Madinah. Ibu sudah tahu insya Allah ya, tapi saya ulang nggak apa-apa. Suatu ketika Thalha bin Ubaidillah bermimpi ada 2 sahabat yang sama-sama mujahid, satunya semangat, satunya enggak. Satunya meninggal duluan yang semangat ini dalam berjihad, yang satunya yang enggak terlalu semangat meninggal tahun berikutnya. Tapi dalam mimpi Thalha, ini sahabat yang enggak terlalu bersemangat berjihad ini dia surganya lebih tinggi. Wah, para sahabat enggak bisa gitu, orang dia yang semangat kok bisa surganya lebih tinggi. Akhirnya dia bawa ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah bercerita begitu, kemudian kata Rasulullah tanya gini, alaisa makasa ba'dahu sanah? Bukankah dia sempat hidup 1 tahun? Fasoma, fa'adroka Ramadan ya, dalam hadisnya fa'adroka Ramadan, dan dia sempat melaksanakan 1 Ramadan. Fasoma, fasolla, wa kada wa kada. Terus kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Tahu nggak? Dengan 1 kali Ramadan, kata Rasulullah, bukankah teman yang tidak terlalu bersemangat ini sempat hidup 1 tahun dan sempat melaksanakan 1 Ramadan dan dia berpuasa, dia sholat dan melaksanakan amal soleh? Kamu tahu jarak surganya kata Rasulullah? Dengan 1 kali Ramadan, dengan apa Bu? 1 kali Ramadan
Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Lebih jauh daripada langit dan bumi. Jarak surga, Bu. Jadi maksimalkan. Kita nggak pernah tahu Ramadan kali ini, Ramadan terakhir atau masih Ramadan lagi. Dan Ramadan kita dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Dengan apa, Bu? Doa-doa kita di Ramadan kali ini. Sehingga maksimalkan ya Ramadan kali ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan Masya Allah ternyata memang ada 2 amalan yang paling harus kita usahakan di bulan Ramadan. Ada 3 amalan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Sebab alasan diturunkan Ramadan adalah unzil. Allah ingin Quran nuzul lagi dalam hati kita. Sebab, Bu, Allah menyebut Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jibril Allah sebut ruh, ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan dalam diri kita ada ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah ingin 3 ruh ini berkumpul. Dan ruh itu akan susah menikmati Quran kalau apa? Penuh dengan makanan, sebab dia dari langit. Ya, sehingga itulah maksimalkan lapar ibu dengan interaksi dengan Al-Quran. Dan usahakan pada saat baca Quran dengan 5 niat. Pertama, niat berdoa. Ya. Doa untuk apa? Seluruh hajat ibu, hajat kaum muslimin, hadirkan aja. Agar apa? Setiap hurufnya ya Allah. Jadi siapa yang tilawah Quran terus sampai gak sempat minta sama Allah, Bu, akan Allah beri jauh lebih baik. Yang kedua apa? Yaitu yang kedua adalah dengan niat syifa, mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan apa? Penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit semua di dalam diri kita, penyakit termasuk penyakit-penyakit fisik. Yang ketiga apa, Bu? Yaitu kita ingin mendapatkan as-sawab, pahala dari setiap huruf yang kita baca. Yang keempat, kita berdoa, kita meniatkan pada saat tilawah ingin mendapatkan ilmu. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku bantu setiap kali huruf yang aku baca, aku dapat ilmu tentang-Mu, ya Allah, tentang Rasulullah. Yang terakhir adalah ingin mendapatkan amal, dimudahkan dalam beramal soleh atas semua yang kita baca, meskipun kita nggak pahami maknanya. Ustazah lupa niatnya, nggak apa-apa, Bu, bilang aja sama Allah. 5 niat yang disampaikan Ustazah itu pokoknya Allah, aku niatkan dari awal Ramadan, disamain dengan niat awal puasa 30 hari. Pokoknya nanti, ya Allah, kalau Ramadan aku niat baca Quran itu yang Ustazah sampaikan, aku lupa ya. Apalagi nyata, nggak nyata ya, Bu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sedekah ya. Enggak berapa menit, Mbak? Oh ya. Yang terakhir adalah sedekah ya, Bu. Maka memperbanyak sedekah adalah hal yang harus kita lakukan. Dan saya di sini mengajak ibu-ibu sekalian, saya adalah salah satu pembina Damai Aqsa. Saya sampaikan sedikit. Hari ini, Bu ya, di Gaza ya. Kalau bisa kita sedekah buat saudara-saudara kita di Gaza, jangan pernah lupakan. Sebab ada 46.000 lebih syuhada membasahi bumi Gaza. Dan kita jangan lupa ada 60.000 perempuan hamil, Bu, yang melahirkan dengan cara tidak lazim, melewati operasi sesar tanpa anestesi, dan mereka tinggal hari ini masih di bawah tenda ya, dan kedinginan dan hujan yang luar biasa. Di bawah desingan peluru yang tak pernah berhenti, yang tidak pernah habis-habisnya ya, Bu ya. Ditambah juga kalau kita lihat ya, sudah ribuan orang-orang yang wafat, jangan sampai kita kemudian meninggalkan saudara-saudara kita di Gaza. Ditambah, Bu, dalam sebuah pernyataan Dr. Amal Khalifah, dia mengatakan bahwa latus alunna anil aqsa fardan. Kita akan ditanya tentang Masjid Aqsa sendiri-sendiri. Karena itu saya ajak ibu-ibu, sisihkanlah sedikit sedekah untuk orang-orang di Gaza. Saya juga ada, insya Allah di depan, Bu ya, ini saya bawa selalu kemana-mana, saya jualan, Bu. Ini, Bu, harganya mungkin 250 apa 200 ya. Jadi ibu sekalian syiar ya, ini kami jual ya, sekaligus ibu pembeli sudah donasi. Di luar juga ada sabun, sabunnya ada sabun yang kami produksi ya. Sabun itu insya Allah diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, didanai oleh orang-orang muslim juga, dan tidak ada limbahnya, dan harganya insya Allah kompetitif ya, daripada dana-dana kita sudah puluhan tahun dana itu kita serahkan kepada orang-orang yang tidak jelas ya, Bu ya. Maka sudah saatnya kita membantu kaum muslimin. Termasuk saya juga punya program Rumah Cahaya Aqsa ya, yaitu apa, donasi selama 5 sampai 10 tahun dimulai dari 30.000, tapi sangat baik lagi kalau bisa sampai 300.000 atau 100.000 setiap bulannya ya, Bu ya. Karena ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu sedikit tapi berterusan. Dan di bulan Ramadan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan ya. Dan Masya Allah, semoga kita juga mendapatkan pahala yang lain. Sebab di antara sifat
Orang bertakwa yang pertama Allah sampaikan dalam Al-Baqarah adalah orang yang sering berinfak, wa atal mala ala hubbihi. Mungkin demikian dari saya, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan juga ibu-ibu dengarkan semuanya ya, itu bisa kita amalkan dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu hadirkan segala niat-niat baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana warhamna. 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 Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alhum fi jannatil firdausil a'la. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahrirna al-masjidil aqsa warzuqna salatan fi. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.